Anak muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku semua, selamat pagi, apa kabar? Tentunya kita ada dalam kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, amin. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, walaupun kita dalam situasi wabah virus corona, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang terus bertanggung jawab atas kehidupan kita, bahkan menyertai kita hari ini sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, anak-anak muda, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12, satu ayat saja. Di sini dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan berikan judul jadilah teladan di dalam setiap kehidupanmu sebagai anak-anak muda. Jadi sebenarnya renungan ini saya khususkan untuk anak-anak muda, dan saya mau memberkati anak-anak muda sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang bisa menjadi teladan di dalam setiap kehidupan mereka, baik itu di dalam keluarga mereka, baik itu di dalam pekerjaan mereka, di tempat usaha mereka, ataupun di lingkungan di mana mereka berada. Mereka berdiri sebagai sosok anak-anak muda, orang-orang yang percaya, anak-anak muda Kristen yang bisa menunjukkan teladan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan semua anak-anak muda, hari ini sebagaimana saya katakan bahwa menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kita, di ayatnya yang ke-12 ini dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sebenarnya Rasul Paulus menulis kitab 1 Timotius dan 2 Timotius ini kepada anak didiknya yang dia bimbing, yang dia ajari, yang dia mentoring, sehingga Timotius ini menjadi seorang pemimpin, seorang pastor, seorang gembala sidang, dan memang dia umurnya masih muda, mungkin perkiraan sekitar itu umurnya 20 sampai 25, atau ada yang juga bilang 19 sampai 20, dan dia sudah dipercayakan oleh Rasul Paulus, dia dipercayakan oleh gereja Tuhan pada saat itu, dan dia dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa menggembalakan dan membimbing jemaat-jemaat Tuhan yang dia layani pada saat itu. Jadi Rasul Paulus dalam konteks teks ini mengatakan kepada Timotius supaya dia berdiri dan menunjukkan satu teladan, dan jangan mau dia dianggap rendah, atau dia di dalam kehidupannya dia sendiri merasa bahwa dirinya itu rendah, ataupun ada orang lain yang ada di jemaat tersebut menganggap dia, kamu kan masih anak muda, kamu kan umurnya masih muda, kurang berpengalaman, anak masih bau kencur, dan seperti itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak muda dimanapun berada dalam setiap kehidupan kita, kadang-kadang sebagai anak-anak muda pun ada beberapa pandangan seperti ini yang dimiliki oleh anak-anak muda. Akan saya kurang pengalaman, saya kan kurang cakap, saya kan belum banyak makan asam garam, saya kan belum seperti orang-orang yang sudah punya umur yang lebih daripada saya, sehingga saya tidak bisa menunjukkan teladan. Apabila dipercayakan, dia anak-anak muda ini mulai tolak. Saya kan masih belum tahu apa-apa om, saya kan masih belum tahu apa-apa pak, ya kan, seperti itu. Lalu ada anak muda yang lain yang memiliki pandangan seperti ini. Mereka merasa mereka lebih muda, mereka merasa mereka lebih tahu, mereka merasa bahwa kan aku masih kuat, aku kan punya pengetahuan lebih hebat daripada orang-orang tua. Aku kan lebih mengetahui dunia informasi sekarang, aku kan lebih pintar daripada orang-orang tua, seperti itu. Jadi ada beberapa pandangan anak-anak muda tadi, ada yang mengatakan mereka belum bisa, mereka belum terlalu banyak pengalaman, dan membuat mereka sendiri tidak bisa menunjukkan potensi atau talenta mereka. Tetap ada juga yang mengatakan bahwa saya bisa kok, saya hebat, karena anak-anak muda sekarang kan sangat begitu luar biasa perkembangannya, mereka lebih up to date daripada orang-orang tua, seperti itu, sehingga mereka mengatakan saya bisa menguasai semuanya, bahkan sepertinya merendahkan orang-orang tua yang punya pengalaman. Oleh sebab itu di dalam kitab Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 di sini dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Ya, kata teladan di sini dari kata bahasa Yunani itu ialah tupos. Tupos ini artinya yaitu pola,
itu anutan, itu model, itu ideal, itu gambar. Ya, jadi pola, anutan, model, ideal, gambar. Jadi Rasul Paulus mau mengajarkan dan menasihati Timotius, dia menjadi pola anutan, dia menjadi model, dia menjadi contoh, dia menjadi ideal atau gambar di dalam pelayanan dia, dan kepada semua orang yang dia pimpin, semua orang yang dia layani, semua orang yang dia mentorin, bahkan semua orang yang dia gembalakan, yaitu jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda semua. Jadi ada beberapa hal yang diajarkan kepada anak-anak muda di firman Tuhan hari ini. Dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Yang pertama, sebagai anak-anak muda, kita bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita, baik itu kepada orang percaya maupun kepada orang yang tidak percaya, baik itu di keluarga maupun di tempat usaha kita atau di tempat pekerjaan kita. Kita harus tampil sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi model, menjadi ideal, menjadi gambar, dan kita bisa menjadi pola anutan dimanapun kita berada. Yang pertama itu dikatakan, jadilah teladan di dalam perkataanmu. Nah, bahasa Yunaninya itu jadilah teladan di dalam logosmu. Ingat firman Tuhan itu juga, atau perkataan firman Tuhan dikatakan firman Tuhan itu logos. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ini, perkataan kita ini seperti kita memperkatakan logos atau memperkatakan firman Tuhan. Jangan yang kita keluarkan dalam perkataan kita ini adalah perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membuat orang lemah atau mengutuki orang, ataupun perkataan-perkataan makian, cacian, ya, perkataan-perkataan kita ini perkataan-perkataan yang dapat membangun atau dapat membunuh karakter seseorang. Mari anak-anak Tuhan, anak-anak muda, milikilah perkataan-perkataan yang membangun, milikilah perkataan-perkataan yang positif, ya, yang keluar dari dalam perkataan kita, yang keluar dari dalam mulut kita ini ialah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang berguna, perkataan-perkataan yang memotivasi orang-orang, ya, perkataan-perkataan yang memberkati bukan mengutuk. Jadi yang keluar dari perkataan kita ini ialah perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi makian, cacian, hinaan, fitnahan, gosip, ya, kemudian kata-kata kotor, apalagi pokoknya hinaan, ya, itu kita hilangkan daripada kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Kita jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuat orang merasa tersinggung atau lemah. Bahkan perkataan kita bisa membunuh orang atau membunuh karakter orang. Jadi perkataan-perkataan kita itu perkataan-perkataan yang membangun, yang membangkitkan, yang menguatkan, yang benar-benar orang lain ketika mereka bisa menerima perkataan kita, mereka itu diberkati oleh perkataan kita. Jadi lebih baik kita mengeluarkan perkataan-perkataan firman Tuhan atau perkataan-perkataan positif, perkataan memberkati orang, daripada kita mengeluarkan perkataan cacian, makian, dan bahkan perkataan-perkataan yang tidak membangun, mengutuk. Itu sangat tidak bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Dengan kita berkata-kata yang baik, dengan kita berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, kita berkata-kata membangun, kita memberkati yang keluar dari dalam hati kita, sehingga di dalam mulut kita mengeluarkan kata-kata yang baik, maka kita bisa menjadi contoh dan teladan di dalam setiap perkataan kita. Mari kita gunakan perkataan kita dengan baik, kita juga jaga perkataan kita sehingga kita di dalam area manapun, keluarga, pekerjaan, bahkan bisnis, bahkan di pelayanan di gereja, kita menjadi contoh, pola anutan, dan ideal model. Kita sebagai seorang model, bahkan kita sebagai seorang yang memberikan gambar diri yang baik. Bapak Ibu yang diberkati, anak-anak muda semua, itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan, jadilah teladan di dalam apa? Di dalam tingkah lakumu, ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu conduct, ya. Conduct itu artinya kalau saya teliti di dalam kitab Yunani itu dari kata anthropos, ya. Jadi menjadi teladan di dalam kebiasaan kita, atau pada saat kita memimpin, kita bisa memimpin dengan
kebiasaan atau memiliki tingkah laku yang baik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda, kita mungkin pernah mendengar ini. Itu orang kok dia punya kelakuan atau tingkah lakunya kok nggak baik ya, kok tingkah lakunya kok menyebalkan, tingkah lakunya buruk ya. Sebagai anak-anak Tuhan, pada saat kita ada di dalam keluarga ataupun di dalam gereja Tuhan, marilah kita memiliki tingkah laku yang baik, kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, bukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, atau kita memiliki pola hidup, atau kita memiliki karakter atau tingkah laku yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi musuh daripada orang-orang, sehingga orang-orang melihat kelakuan kita, orang-orang melihat tingkah laku kita, orang-orang dapat diberkati dengan tingkah laku kita. Jangan kita sebagai seorang anak-anak muda itu biasanya yang terjadi itu, kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mereka lakukan itu perbuatan-perbuatan yang jahat atau keonaran ya, karena anak-anak muda masih mencari jati dirinya, lalu dia mulai melakukan memiliki pergaulan yang kurang bagus dengan teman-temannya yang tidak percaya Tuhan, ataupun teman-temannya mempengaruhi dia. Akhirnya apa? Dia memiliki tingkah laku yang jahat, tingkah laku yang buruk ya, yang tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Sehingga bagaimana dia bisa menjadi teladan, bagaimana dia bisa menjadi contoh, bagaimana dia bisa jadi model kalau tingkah lakunya atau karakternya atau kelakuannya atau tabiatnya itu jahat, buruk, enggak memberkati orang lain. Rasul Paulus menasihati Timotius supaya dia di dalam kehidupannya, di dalam tingkah lakunya, di dalam kelakuannya, dia benar-benar menjadi model ya, menjadi gambar, menjadi ideal, menjadi pola dan anutan untuk jemaat Tuhan yang dia gembalakan. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak muda, mari kita memiliki kelakuan, kebiasaan-kebiasaan yang berpatokan dengan firman Tuhan ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, kebiasaan-kebiasaan kebenaran yang kita lakukan, tingkah laku berdasarkan dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Orang lain melihat kita dalam kelakuan kehidupan kita, diri kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita, dan apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa memberkati banyak orang. Jadi tingkah laku kita itu berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita memiliki karakter seperti Yesus, maka yang kita hasilkan itu ialah seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kemurahan, kesetiaan. Kalau kita melakukan ini, bahkan Alkitab mengatakan tidak ada orang-orang yang menentang kita, atau tidak ada hukum yang menentang orang-orang yang melakukan kebaikan atau melakukan tingkah laku yang baik. Tetapi kita sebagai anak muda, contoh kita dipengaruhi lalu kita menjadi preman, kita menjadi orang-orang yang jahat, kita membuat keonaran di dalam lingkungan kita, maka kita tidak bisa menunjukkan contoh dan teladan. Apalagi kita di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di gereja, mari kita tunjukkan diri kita bangkit, bahwa kita benar-benar bisa menjadi contoh dan teladan di dalam tingkah laku kita atau karakter kita. Ya, kita harus memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Kelakuan kita, tingkah laku kita, kebiasaan-kebiasaan hidup kita, itu kita harus mengikuti pola kehidupan Yesus Kristus, sehingga kita memiliki karakter seperti Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga di sini dikatakan di dalam kasihmu. Di dalam bahasa Yunaninya itu kasihmu itu bicara tentang agape ya. Bagaimana kita bisa menjadi contoh dan teladan untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Lalu kita juga bisa mengasihi sesama kita, baik itu anak-anak muda yang lain, baik itu orang-orang tua. Bagaimana kita juga bisa mengasihi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati secara vertikal. Lalu wujudnya kita bisa aplikasikan juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, di dalam pergaulan kita mengasihi sesama kita. Jadi kita menunjukkan teladan di dalam kita bisa mengasihi orang lain. Kita menunjukkan teladan di dalam kasih, kita peduli dengan orang lain, kita mengasihi orang lain. Kita juga bahkan mungkin firman Tuhan berkata bahwa kita mengasihi musuh kita, bahkan orang yang tidak kenal. Jadi kalau kita sudah punya iman, kemudian di dalam kehidupan kita itu ada kasih Kristus, maka yang kita impartasikan, yang kita share itu ialah
kasih kita kepada sesama kita. Bahkan kasih kita itu kita tunjukkan kepada semua orang tanpa ada diskriminasi, tanpa ada perbedaan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bisa menjadi model, menjadi contoh, menjadi anutan, menjadi pola, menjadi gambar ideal di dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan kasih kita, karena Tuhan Yesus berkata, ada hukum pertama dan terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu. Lalu yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagai anak-anak muda, mari kita mengasihi dengan kasih agape kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kita menunjukkan sikap hidup yang didasari dengan kasih Kristus. Apapun yang kita kerjakan, baik itu di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, maupun di dalam pekerjaan, baik itu di dalam lingkungan, dimanapun kita berada, setiap kehidupan yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita lakukan, kita landaskan itu dengan kasih. Kita landaskan itu dengan kasih. Karena kenapa? Karena di dalam 1 Korintus pasal yang 13, saudara bisa buka di sana. Rasul Paulus bicara tentang kasih. Kalau kita sudah punya pengetahuan sebagai anak-anak muda yang luar biasa, punya karunia yang hebat, punya potensi yang hebat, punya pelayanan misi yang hebat, melakukan hal-hal yang prestasinya hebat, hal-hal yang spektakuler, ya pelayanannya juga hebat, memiliki karunia-karunia dan bakat alami yang hebat, bisa melakukan segala sesuatu dengan kehebatan-kehebatan kita. Tetapi semua itu tidak dilandaskan dengan ada kasih agape di dalamnya, maka seperti semuanya itu tidak berguna dan semua itu tidak ada faedahnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak muda, dalam setiap kehidupan kita kasih harus memimpin, ya, karena ada tinggal 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Maka yang paling terbesar firman Tuhan mengatakan kasih. Oleh sebab itu kita jadi contoh dan teladan di dalam kita melakukan dan mengaplikasikan kasih di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Jadi anak-anak muda, mari tunjukkan engkau bisa jadi teladan di dalam kasih, ya. Jadi bukan orang tua saja atau gembala atau pendeta ataupun orang-orang yang sudah banyak mengetahui Alkitab, tetapi sebagai anak-anak muda kita berdiri, kita bisa menjadi orang-orang anak-anak muda yang bisa menunjukkan kasih dimanapun kita bisa berada, dan kita bisa spread, ya, kasih kita bisa bagikan, share kasih itu kepada sesama kita, dan kita bisa menjadi berkat. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, dalam kesetiaanmu. Dalam kesetiaanmu, jadi teladan di dalam kesetiaanmu, ya. Di dalam bahasa Yunani-nya ini sebenarnya kata pistis, ya, lebih condong kepada bagaimana kita menjadi teladan di dalam iman. Tetapi di dalam Alkitab Indonesia dia menulis tentang kesetiaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak muda, banyak orang di muka bumi ini memiliki kebaikan hati, bahkan memiliki hati yang peduli, hati yang baik. Dia bisa menjadi sangat baik kepada orang, tetapi sangat sedikit orang yang bisa setia, ya. Kalau kita lihat, kesetiaan ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan anak-anak muda, karena kalau anak-anak muda itu biasanya masih, sepertinya ada yang mengatakan, ya, anak-anak muda itu kan bagaimana mereka bisa setia, mereka masih labil, mereka masih mencari jati dirinya. Mungkin mereka tidak bisa menunjukkan satu kesetiaan di dalam pelayanan ataupun di dalam bekerja, biasanya gampang emosi, lalu labil, lalu akhirnya tidak memiliki komitmen atau tidak punya integritas. Tetapi anak-anak muda tidak seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang diurapi oleh Roh Kudus, kita bisa menjadi anak-anak muda yang menunjukkan kesetiaan kita, ya. Jadi kesetiaan kita bisa lakukan di mana saja, ya. Kita bisa menunjukkan integritas, kita bisa menunjukkan kita memiliki sikap yang profesional, kita bisa menunjukkan maksimal di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Kita juga bisa memiliki komitmen yang tinggi dan kita bisa menunjukkan kesetiaan kita. Jadi tidak hanya orang yang tua atau pemimpin atau gembala, tapi kita anak-anak muda yang dipercayakan dalam sebuah tugas pelayanan ataupun dalam pekerjaan di marketplace. Kita bisa menunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang yang setia di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam membangun sebuah relasi atau hubungan, ya. Karena anak-anak muda biasanya ada punya hubungan untuk bisa masuk dalam jenjang pernikahan, lalu kemudian mereka bisa pacaran,
mari mempertahankan kesetiaan ya, jangan suka melakukan hal-hal yang tidak setia kepada pasangan hidup ataupun tidak setia kepada pekerjaan, pelayanan, bahkan bos kita tidak menghormati. Dan mari kita tunjukkan kita bisa memiliki contoh, menjadi model di dalam kesetiaan kita, baik itu kesetiaan kepada Tuhan sendiri dan kesetiaan kepada pasangan kita, atau kesetiaan kepada pekerjaan, pelayanan, bahkan kesetiaan di dalam kita sebagai anak-anak muda untuk bisa menjadi berkat dan contoh bagi keluarga atau orang tua kita. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, mari sebagai anak-anak muda kita setia di dalam kehidupan kita. Pertama kepada Tuhan yang kita sembah itu Yesus Kristus. Kita tetap setia, tetap bertekun apapun yang terjadi. Engkau bisa tunjukkan untuk kesetiaan di dalam imanmu. Jangan mau dipengaruhi oleh dunia ini. Engkau harus setia di dalam mengikut Tuhan Yesus, karena anak-anak muda itu biasanya masih labil, lalu masih mencari jati diri dan bisa bergaul dengan siapa saja. Ingat, di dalam kitab Korintus mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati anak-anak muda, kita harus setia karena dunia ini menawarkan kita hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengikuti arus dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan karena pergaulan, sehingga kita bisa menjadi anak-anak muda yang jahat, anak-anak muda yang hidup dalam hawa nafsu, free sex, seperti narkoba juga, memakai narkoba atau free sex, ya, pergaulan yang tidak sehat, dan melakukan kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual, atau kita bisa jadi preman atau seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, contoh-contoh yang seperti itu kita jauhkan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita setia kepada Tuhan, bahkan kita memegang iman kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang yang mau menawarkan untuk kita menyangkali iman kita, iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita akan tolak itu, karena kita memiliki satu integritas iman yang luar biasa dan satu integritas kesetiaan yang luar biasa. Kita menjadi contoh dan teladan. Kita bisa menunjukkan dalam gereja Tuhan, kita bisa menunjukkan dalam keluarga kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus, dan juga setia kepada kehidupan kita di dalam kita melayani, di dalam kita bekerja, di dalam kita membangun relationship dengan teman kita, mungkin dengan sahabat ataupun dengan pasangan hidup kita. Sebab itu anak-anak muda, tunjukkanlah engkau bisa setia, tunjukkanlah engkau bisa setia dalam imanmu, setia kepada Tuhan, bahkan engkau menjadi contoh dan berkat di dalam keluargamu, bahkan pekerjaan, di marketplace, usaha, bisnis, di dalam lingkunganmu. Engkau menjadi contoh dan model bagi anak-anak muda yang lain, anak-anak muda yang belum percaya Tuhan, sehingga engkau bisa membimbing mereka bisa menjadi orang-orang yang percaya, dan mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa hidup di dalam kesetiaan juga. Itu yang ke berapa tadi? Yang pertama tadi itu ialah jadi teladan di dalam perkataan, lalu yang kedua tingkah laku, yang keempat, yang ketiga kasih, yang keempat kesetiaan, dan yang terakhir ya ada 5 teladan hidup yang anak-anak muda harus lakukan. Yang kelima itu ialah jadilah teladan dalam kesucian. Kata Yunani yang saya dapati di sini ialah hagnia atau hagios. Itu jadilah teladan di dalam kekudusanmu, jadilah teladan di dalam kesucianmu, jadilah teladan di dalam kemurnian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, anak-anak muda, sebagai anak-anak muda mari kita jadi teladan di dalam kekudusan hidup, jadi teladan di dalam kemurnian, jadi teladan di dalam kesucian kita ya. Jadi di dalam Ibrani 10 ayat yang ke 10 di sana dikatakan bahwa saya baca dulu Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-10 sebentar. Nah, Ibrani 10 ayatnya yang ke-10 di sini dikatakan seperti ini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Karena kehendaknya inilah, kehendak Allah sendiri dalam Yesus Kristus, kita telah dikuduskan untuk
dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi anak-anak muda dimanapun berada, kita ini telah dikuduskan oleh Yesus Kristus oleh pengorbanan dan persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita inilah orang-orang kudus. Kalau di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita di sana dikatakan ialah bangsa yang kudus, the holy nation people. Jadi engkau sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus, engkau sudah dibenarkan. Oleh sebab itu engkau harus menunjukkan kekudusanmu itu di dalam keluargamu, di dalam lingkungan di mana engkau tinggal, di dalam pekerjaan, di dalam gereja. Engkau berdiri sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, dikuduskan. Engkau sudah menjadi kudus untuk selama-lamanya. Jadi tunjukkanlah itu di dalam kehidupanmu, di dalam engkau bergaul, engkau harus kudus, ya, karena Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan untuk melakukan apa yang cemar, ya. Allah memanggil kita sebagai anak-anak muda untuk melakukan sesuatu yang kudus, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang murni, bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar. Jadi hati-hati kita bergaul sebagai anak-anak muda, jangan sampai kita melakukan dosa, melakukan seks, narkoba, melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kekudusan kita itu menjadi terkikis atau hilang dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak muda, kita benar-benar harus jaga itu, karena kita ini sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Kita harus menghargai pemberian anugerah, ya. Kekudusan itu adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, karena kita sudah dikuduskan, maka kita bisa benar-benar hidup di dalam kekudusan itu, sehingga kita menjadi berkat dan menjadi contoh dan model. Kita benar-benar melayani di dalam kekudusan, kita benar-benar hidup di dalam kekudusan. Kita juga menjaga hati kita di dalam kesucian, kita menjaga hati kita di dalam kemurnian, dan perkataan kita juga, seluruh eksistensi kehidupan kita, totalitas kehidupan kita sudah dikuduskan oleh Yesus, sehingga kita sebagai anak-anak muda, kita bisa hidup menjadi contoh dan teladan, ya. Dan setiap talenta atau karunia yang ada di dalam diri kita itu kita bisa maksimalkan, kita bisa efektifkan, dan kita bisa berdampak, kita bisa berguna, karena kita hidup di dalam kekudusan yang Allah, yang Tuhan Yesus telah berikan, sehingga kita bisa menjadi model contoh kepada anak-anak muda yang lain, anak-anak muda yang mungkin mempengaruhi kita untuk melakukan kejahatan, dosa, narkoba, seks, ataupun apapun. Kita berdiri di dalam kekudusan kita yang sudah Tuhan berikan, dan kita tunjukkan bahwa kita adalah holy nation, ya. Anak-anak muda, engkau adalah holy nation, bangsa yang sudah dikuduskan, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk melakukan apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau engkau benar-benar dikuduskan dan sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus, maka engkau adalah bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Jadi bejana yang dibaharui, dibentuk, dibersihkan, ya, itu adalah bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Jadikanlah hidup kita seperti bejana yang indah di mata Tuhan, yang benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan maksimal. Anak-anak muda, mari tunjukkan 5 hal ini. Yang pertama, di dalam perkataanmu, jadi engkau bisa menjadi teladan. Lalu kedua, di dalam apa? Tingkah lakumu, engkau juga bisa jadi teladan di mana saja. Kemudian dikatakan lagi, ya, jadi teladan di dalam apa? Di dalam kasihmu, lalu di dalam kesetiaanmu, di dalam imanmu juga, dan terakhir di dalam kesucianmu. Jadi ini adalah berkat yang luar biasa bagi anak-anak muda. Engkau bisa menjadi pemimpin dimanapun, engkau bisa menjadi gembala sidang, engkau bisa menjadi polisi, engkau bisa menjadi tentara, engkau bisa menjadi dokter, engkau bisa menjadi orang-orang yang hebat, yang memiliki pengetahuan, yang bisa cakap dalam sains, teknologi. Engkau bisa menjadi pribadi-pribadi yang punya kompetensi yang luar biasa. Engkau adalah orang-orang yang hebat, engkau adalah bangsa yang kudus. Mari lakukan semuanya. Mari tunjukkanlah teladanmu. Mari tunjukkan engkau adalah model dimanapun engkau berada. Di dalam lingkungan engkau yang harus mempengaruhi banyak orang, bukan engkau dipengaruhi. Engkau yang datang di dalam komunitas anak-anak muda mungkin, dan engkau bisa menjadi contoh, dan engkau bisa menjadi berkat, dan engkau bisa menjadi model untuk mereka. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah 5 hal ini engkau lakukan di dalam hidupmu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Anak muda bisa menjadi contoh dan teladan. Anak muda bisa menjadi model, menjadi pola anutan. Dia
adalah anak-anak muda yang memiliki bakat, potensi, talenta, karunia yang luar biasa. Jangan seorang pun menganggap rendah karena engkau muda, tetapi engkau bisa menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat, menjadi teladan, dan engkau bisa mempengaruhi banyak orang lain karena engkau memiliki hal-hal yang benar, karena engkau melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Itu saja yang bisa saya bagikan dalam renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak muda dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menjadikan anak-anak muda menjadi contoh dan teladan di dalam keluarga mereka, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, usaha, marketplace, dan juga di dalam lingkungan kehidupan mereka. Sehingga anak-anak muda menjadi saksi Kristus, anak-anak muda menjadi orang-orang yang bisa membagikan berita Injil dan kabar baik. Puji Tuhan, itu saja firman Tuhan dan renungan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak muda yang ada di seluruh Bali, bahkan di Indonesia. Mereka bisa menjadi contoh dan mereka bisa menjadi pola, anutan, teladan, model, ideal, gambar. Dan mereka menjadi berkat untuk banyak anak-anak muda yang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Hendrik Makasaleh hari ini menyampaikan terima kasih saudara-saudara bisa melihat renungan saya, dan jika saudara suka atau senang dan renungan ini, kiranya saudara bisa juga menulis kata-kata di channel yang saya buat ini, dan saudara bisa memberkati saya juga dengan kehidupan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan-renungan yang berikutnya. Maranatha, Shalom, Tuhan datang. Pada kali yang kedua mendapatkan kita adalah orang-orang yang setia. Amin.